Jadi saya mau tanya ini nih, apa sih yang membuat para moms itu merasa insecure pasca melahirkan? Nah, mungkin bisa dibantu jawab, Mbak Ratna? Iya, biasanya hal ini terjadi karena bentuk tubuh kita yang mungkin sudah berbeda dari sebelumnya gitu ya. Betul sekali. Kedua, ada kondisi di mana kita menjadi semakin sedikit memiliki me time sehingga perasaan untuk apa ya, waktu untuk bisa lebih menata diri, menghargai, menanyakan apa yang saya inginkan dan lain sebagainya itu hampir hilang gitu ya, hampir tidak ada. Itu yang membuat kita akhirnya merasa kok rasanya setelah menikah bahkan kemudian punya anak itu menjadi tidak happy lagi ya. Terus kemudian kita sangat ahli untuk membandingkan dengan mama lain yang kita lihat di Instagram gitu ya, karena sekarang kan jarang ketemu, jadi ya kita paling Betul, sering betul. pastinya di Instagram gitu ya. Iya, Loh, dia benar. kok habis melahirkan terus anaknya kayaknya seumuran dengan saya, tapi kok ternyata dia udah langsing, saya belum gitu ya. Itu tambah membuat kita stres. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya menjadi penyebab awal di mana kita menjadi tidak yakin, kemudian bahkan tidak mulai mencintai diri sendiri. Seperti itu. Jadi biasanya membandingkan diri sendiri dengan itu ya, dengan orang lain yang Ratna ya. Betul, betul. Oke, soalnya Itu yang paling eh, sering terjadi. mungkin ada beberapa moms juga yang tidak merasa insecure ya pasca melahirkan ya. Jadi ada moms yang insecure, ada yang tidak insecure juga ya, Ratna ya. Sebagian besar umumnya adalah insecure karena bagaimanapun bentuk tubuh kita, mohon maaf, kalau pernah kita melihat balon yang biasa kita pakai untuk ulang tahunnya anak-anak, cobalah itu kemudian dikembangkan sampai full gitu ya, terus tiba-tiba Anda eh, habiskan. Lihatlah, apakah bentuknya sama persis atau enggak. Sebetulnya kondisi tubuh kita itu seperti itu, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa mencapai tubuh ideal kembali. Dengan latihan, berolahraga, memberikan waktu untuk diri sendiri. Eh, Kalau yang punya budget lebih bisa melakukan perawatan, itu sebetulnya tubuh pun bisa kembali seperti semula, seperti itu. Tapi kan fokus kita itu ketidakpercayaan diri itu pasti pertama kali itu yang terlihat adalah yang kasat mata, bukan sesuatu yang kemudian tidak kasat mata. Padahal insecure pasca melahirkan itu juga bisa berdampak pada apa sih? Salah satunya adalah itu bagian dari kondisi baby blues yang sering kita alami gitu. Karena setelah melahirkan banyak hal yang akhirnya kita harus kerjakan, kita seolah-olah kehilangan waktu untuk diri kita sendiri dan akhirnya kita menjadi tidak tidak nyaman, tidak merasa aman dengan diri kita sendiri seperti itu. Jadi insecure pasca melahirkan ini bisa menimbulkan baby blues ya, Ratna ya. Salah satunya, jadi Hmm? bukan satu-satunya, tapi menjadi salah satu faktor pemicu untuk memperburuk kondisi baby blues yang dialami. Gitu. Oke. Jadi mungkin karena ada omongan juga kali ya. Jadi kayak mungkin Oh, dari orang tua, mertua, dari ipar atau saudara, mungkin itu juga menjadikan diri mamsnya itu insecure, terus akhirnya berujung ke baby blues gitu ya. iya. Dan kan para mesti ingat ibaratnya mereka adalah netizennya kita gitu ya. Jadi mereka kan suka Betul. berkomentar. Jadi kita tuh harus siap untuk berani memilah mana yang akan kita ambil sebagai sebuah keyakinan dan perubahan, mana yang kemudian kita harus menganggap sebagai itu adalah sesuatu yang harus berlalu begitu saja. Satu hal pada saat kita bisa melihat itu secara positif, kita bisa melihat apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk dari rasa cinta yang begitu besar mereka terhadap kita. Supaya kita nggak stres para mom. Gitu. Jadi Betul. kita Jadi harus mengistilahkannya begitu. oke, jadi netizen buat diri kita sendiri ya. Jadi mungkin moms ya harus mungkin agak sedikit dikuatkan ya telinganya. Jadi mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya Memeratna ya. Jadi biar enggak Betul. perasaannya campur-campur ya nanti kalau didengerin semua ya. Ya, karena setiap orang punya persepsinya sendiri-sendiri dan komentar mereka itu kemudian tidak selalu selamanya cocok dengan kita. Sama dengan sebuah baju tidak selalu cocok dan cantik dipakai oleh semua wanita. Tetapi Betul. hanya pada kondisi tertentu kita cocok dengan baju tertentu. Kalau nggak gitu kan bahaya.
Akan ada Mm-mm. satu baju yang kemudian dipilih, yang lain jadi nggak laku kan gitu. Ibaratnya seperti Benar-benar. itu. Oke, benar banget nih. Oke, lanjut. Kemudian saya mau tanyain juga, dukungan seperti apa sih yang diperlukan untuk moms yang baru saja melahirkan itu? Iya, yang pertama adalah berikan mereka support bahwa ini adalah sebuah proses yang besar. Sudah menjalani dari proses kehamilan sampai Mm-mm. melahirkan, ini adalah proses yang harus dihargai dan diberikan apresiasi terlebih dahulu. Bahwa setelah itu tetap berikan mereka me time, bahwa waktu-waktu sibuk mereka mengurus anak-anak sebagai seorang ibu baru, mereka tetap butuh yang namanya waktu untuk diri mereka sendiri. Jadi upayakan sebagai suami atau mungkin orang terdekat itu bisa memberikan mereka jeda untuk bisa beraktivitas sendiri. Seperti itu. Kemudian belajar untuk bisa mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan, misalnya dengan mereka berusaha, para mam berusaha untuk diet, berusaha untuk olahraga, itu support lah. Bukan yang mengatakan, lah kamu sih nggak rutin, makanya kamu tetap gendut. Lihat tuh temenmu yang udah sama-sama babynya 3 bulan, turunnya udah 30 kilo, kamu masih 3 kilo aja, misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu mesti hati-hati ya, karena memang pada wanita pasca melahirkan itu jauh lebih sensitif akibat proses hormonal, metabolisme, dan terutama yang sangat kita lihat adalah bahwa lingkungan sekitar kita tuh merasa bahwa mereka pernah punya anak dan mereka lebih tahu, sehingga Betul. kemudian mereka itu merasa perlu memberikan banyak masukan. Nah, dalam kondisi pasca melahirkan, apalagi ibu baru, itu kan sedang mencari pola. Kalau kondisi itu terus diberikan pada mereka, cara pandang mereka menjadi lebih negatif terhadap diri mereka. Akibatnya, self image-nya juga akan jelek dan itu mempengaruhi body image mereka begitu. Oke, Dan oke. endingnya lagi, self esteem Hmm? mereka yang akan turun. Jadi mereka tidak cenderung untuk bisa memiliki harga diri yang layak untuk diri mereka sendiri. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi memang dukungan support dari teman, keluarga. Jadi mungkin Hmm. dari orang-orang terdekat ya sangat diperlukan ya Mama Ratna ya. Karena Hmm. kalau tanpa support pasti mereka akan merasa kayak kok nggak dihargai. Jadi kayak aku udah seperti ini tapi kok kayak gimana gitu ya jatuhnya. Jadi kayak Betul. merasa Betul. semakin insecure ya. Apalagi pasti banyak kan yang habis melahirkan itu kan kayak badannya melar terus nggak bisa diet kan Hmm. kayak harus nyusuin anaknya Hmm. apalagi yang Lapar terus mungkin gitu ya. betul betul terus habis itu di rumah itu kayak mungkin cuman berdua ya sama suaminya kerja terus belum lagi ngerjain yang lain akhirnya nggak ada waktu me time buat merawat dirinya sendiri. Nah jadi Hmm. itu Hmm. support orang terdekat itu sangat diperlukan yang Meratna ya. Betul, betul. Oke, lalu peran penting suami nih, peran penting suami untuk moms yang baru saja melahirkan. Nah, perannya itu seperti apa nih, Mom? Yang pertama biasanya kan kalau yang kita tahu para moms pasca melahirkan stresnya yang besar itu berdampak pada salah satunya adalah ASI-nya menjadi tidak Tidak lancar lancar gitu ya? ya. Betul. Jadi kalau di IG Live sebelumnya saya pernah sampaikan, wah saya bahkan diajarin tuh sama dokter anak saya gitu ya, kalau bahwa harus ada pemijatan yang dilakukan oleh suami. Jadi para suami lakukanlah itu setiap pulang kerja, lakukan pemijatan untuk para istrinya gitu ya. Kemudian pada saat sudah pulang kerja, milikilah waktu untuk kemudian menggantikan perannya si mom, sehingga Betul. para mom minimal 1 jam aja udah punya waktu untuk diri mereka sendiri, itu Banget mereka ya. udah very happy. Hanya sekedar mungkin ngintip Instagram, hanya mungkin Mm-mm. sekedar olahraga sebentar, atau mungkin keluar sekedar ke Mm-mm. Indomaret, itu rasanya udah very happy gitu ya. Jadi Iya, betul. berikanlah waktu itu. Karena ini adalah masa adaptasi bagi para mam. Jadi jangan kemudian berusaha menuntut ideal, karena mereka bisa jadi suami itu seringkali mengatakan, loh aku kan sibuk kerja, berarti urusan rumah adalah Betul. urusanmu. Eh, Mm-mm. para dad juga mesti ingat bahwa era sekarang tidak bisa begitu. Perawatan anak itu harus dilakukan berdua. Tidak bisa hanya dilakukan oleh mam saja atau dad saja, tetapi sebaliknya dua-duanya harus ikut berperan, sehingga
kecerdasan emosional anak juga menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalaupun pulang kerja, ya sempatkanlah waktu untuk bisa berbagi, mendengarkan keluh kesahnya. Jangan dianggap aku nih nggak disambut, malah dikeluhin terus gitu ya. Karena sebetulnya Mm-mm. para mam pasca melahirkan itu stresnya lebih berat karena Mm-mm. ya seperti tadi yang disampaikan bahwa eh, apa ya, waktunya itu sedikit, kemudian nggak ada teman bercerita. Yang ada Mm-mm. kalaupun dikunjungi itu semua adalah kritikan. Itu nggak lebih baik kalau menyatuin Mm-mm. digendong Benar-benar. aja nggak anaknya. Jangan terlalu miring ya. Tolong nanti Mm-mm. rambutnya kepalanya menceng nih nanti dan lain sebagainya. Itu kan semuanya adalah stres-stres gitu loh. Mm-mm. Sedangkan para ibu mana ada yang mengharapkan hal negatif untuk anaknya. Semua adalah hal-hal yang diinginkan adalah hal-hal positif. Sehingga semakin ada sesuatu yang disampaikan, kita berusaha menutup telinga. Tetapi itu tetap dipikir, jangan-jangan benar nih kata Ibu X. Jangan-jangan Mm-mm. benar kata Bapak Y gitu ya. Jadi hal itu pun suami harus bisa memiliki waktu atau menyempatkan waktu untuk bisa memberikan para mam ini waktu untuk mereka curhat. Kemudian, kalau ada hal yang dirasa tidak rasional, harus segera diluruskan. Nggak gitu. Nanti akan ada proses yang bla 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 begitu. Jadi, tetap tetap ada support system yang membuat mereka menjadi lebih baik. Seperti Oke. itu. Ingat sekali lagi, mereka dalam kondisi yang sangat sensitif. Jadi, Mm-mm. eh, perbanyaklah makan pil sabar dan pil syukur Mm-mm. supaya Betul. tidak stres juga deadnya gitu. Bener banget. Soalnya memang kadang kalau yang habis melahirkan kan selain sensitif kan pasti capek ya. Capeknya kan double ya Bang Ratna ya. Jadi kayak Betul. mungkin istirahatnya kurang kayak 2 jam sekali harus nyusuin anaknya. Belum lagi mungkin uh, ditinggal sebentar kamar mandi. Betul, anaknya bangun, nangis. Nah gitu. Jadi kalau mungkin suami itu nggak bantuin istrinya, mungkin kayak bantuin hal kecil lah, kayak bantuin nyuci atau mungkin beres-beres sedikit. Nah itu pasti benar-benar kewalahan banget ya. Jadi kayak nanti kalau habis itu mungkin orang tuanya datang komplain, lo rumahnya kok gini, nggak dibersihin. Nah, kritikan lagi. Nah, jadi mungkin para bapak-bapak itu harus sadar juga ya. Jadi mungkin nggak sepenuhnya kewajiban rumah tangga itu ada di istrinya ya. Jadi kayak bersih-bersih ataupun mungkin sekedar nyuci baju anaknya. Mungkin nanti bapak-bapaknya bisa bantu sekalian ya. Jadi biar kalau mungkin sebelum berangkat kerja bisa disempatkan dulu nyuci baju anaknya gitu ya Meratna ya. Hmm. Para mam Oke. juga harus belajar untuk bisa mengurangi perfeksionismenya. Betul. Karena Mm-mm. nggak bisa. Setelah punya anak, kita harus belajar untuk mengurangi kondisi itu. Daripada tambah stres, anaknya Mm-mm. akan kita mainkan dengan idealisme kita, maka dua-duanya tidak happy. Anaknya nggak Betul. happy, kita pun menjadi tidak happy. Oke, jadi mengurangi idealisme ya Bang Ratna ya. Jadi nggak Hmm. apa-apa lah. Mungkin ya mama juga bapak-bapak ya. Jadi harus belajar belajarnya ya agak lama. Nggak bisa langsung kayak nyuci sebersih kayak mamanya juga nggak mungkin ya Bang Ratna ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting Cukup proses. dibantuin gitu ya. Mm-mm. Iya. Oke, kalau gitu kita bacain pertanyaan dari Mam yang sudah komen ya. Pokoknya jangan lupa untuk komen pertanyaan sebanyak-banyaknya karena di akhir acara seperti biasa kita akan bagi-bagi dia langsung. Akan ada 3 botol minum yang lucu ini dari Bun untuk 3 orang Mams yang beruntung ya. Pokoknya jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut kita bacain pertanyaan pertama dari Mom An Bawel. Cara untuk biar tidak insecure lagi gimana ya, Mam? Jujur kadang ngerasa down banget pas dengar nyinyiran dari sekitar. Hmm. Iya. Belajar untuk punya cinta pada diri sendiri. Tidak mungkin dari kita tidak punya keunggulan. Kita semua adalah perempuan yang punya keunikan masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan diri kita 100% dengan orang lain, tapi carilah hal-hal yang memang positif dari dalam diri kita sehingga kita punya sesuatu yang kita jadikan pegangan bahwa kalaupun mungkin dia bisa melakukan X pada anaknya, bukan berarti saya harus melakukan X pada anak saya. Tetapi saya bisa melakukan Y dan endingnya adalah saya tetap happy dengan hidup saya. Karena kita tidak harus sama persis dengan apa yang para mom lakukan. Idealismenya adalah bahwa kita tetap bisa melihat perkembangan mereka eh, dari tahap demi tahap itu berjalan dengan baik. Hanya itu saja, bahwa cara itu tidak harus sama persis.
Karena Hmm. setiap dari kita lahir dan dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda juga. Nah, itu juga menentukan bagaimana akhirnya kita menanggapi setiap ucapan orang lain. Cara kita kemudian bertindak terhadap apa yang kita hadapi, itu juga mempengaruhi situasi itu. Jadi, faktor lingkungan itu memang sangat penting artinya. Jadi sekali lagi kita harus punya nilai yang bagus untuk diri kita sendiri. Bahwa kita itu adalah pribadi yang unik, Hmm. kemudian kita butuh tahu apa yang positif dan negatif dalam diri kita. Begitu. Oke, mungkin karena lingkungan sekitar ya, jadi ada merasa mereka tuh lebih berpengalaman ya, lebih berpengalaman. Kemudian akhirnya mereka memberi saran harusnya itu seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, jadi mungkin karena nyumam juga ya, jadi kan bingung ya, Mam Ratna ya. Jadi kayak Ya, ini harus gimana, terus ada kritikan ini begini. Akhirnya si nyumamnya ini jadi tambah bingung ya, Mam Ratna ya harus betul. harus gimana gitu terus kalau misalnya gini takutnya nanti begini soalnya kan kadang kan sekarang para moms yang baru-baru ini kan kayak mungkin suka belajar dari Instagram gitu ya dari moms selebgram, influencer gitu ya terus nanti juga mungkin orang-orang sekitarnya kan beracuan kayak dengan orang zaman dulu itu begini nah itu kan akhirnya menjadi sebuah masalah yang jadinya kayak bingung kayak harusnya bagaimana gitu terus ya bisa menimbulkan baby blues juga ya Om Ratna ya akhirnya ya. Ya, ya. Oke, kalau gitu sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mom Rizka Martavia. Bolehkah habis melahirkan langsung berdiet, Mom? Karena pasti kalau dilihat di kaca langsung insecure. Ya, Oke, boleh nih ini Mom Ratna. Heeh. jujur, saya bukan ahli gizi, jadi saya tidak punya Mm-mm. kapabilitas lebih untuk bisa menjelaskan hal ini. Tetapi kalau saya lebih punya kepentingan begini, pastikan Mm-mm. adalah gizi yang Anda asup cukup. Untuk apa? Untuk produksi ASI yang memang eh, saat ini adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus tetap cukup punya energi untuk bisa beraktivitas. Mm-mm. Saya pada saat melahirkan pertama kebetulan ada suster yang membantu gitu ya, sehingga penurunan berat badan itu tidak cukup ekstrim saya dapatkan begitu. Begitu anak kedua lahir, kebetulan Mm-mm. suster resign, Mm-mm. saya tidak mencari eh, pendamping Suster lagi, pembantu. Heeh. sehingga yang terjadi saya lebih bersyukur loh, ternyata lelahnya itu membuat saya Lebih turun cepat turun ya. lebih cepat gitu ya. Jadi jujur apakah berolahraga? Sesungguhnya saya harus mengatakan jujur saya tidak berolahraga. Walaupun idealnya adalah harus tetap berolahraga. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena hampir tidak ada waktu yang saya miliki untuk bisa me time. Karena tidak ada asisten sama sekali. Jadi, tapi itu menjadi titik utama saya cepat kurus gitu ya. Jadi, kalau saya sih pribadi lebih mengatakan selama biasanya kita masih memberikan ASI kepada anak, biasanya itu eh, seberapapun banyak yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu tidak terlalu mempengaruhi berat badan. Tapi begitu selesai ASINya, biasanya memang sedikit pun bisa melar kemana-mana. Itu Oke, pengalaman kebayang. saya. Oke, terlalu Mungkin los begitu. mungkin. Ya benar. Jadi mungkin waktu lagi nyusuin kan makan apa aja nanti anaknya yang makan gitu ya. Nanti pas selesai menyusuin akhirnya udah kebiasaan dari nyusuin yang beratnya ya. Akhirnya Sudah jadi timbangannya habit. los. Ya betul sekali. Timbangannya naik terus ya. Ini mungkin kebanyakan ini yang dialami oleh mam semua ya. Jadi mungkin setelah menyusui jadi timbangannya los naik terus ya. Susah turunnya ya kalau udah naik ya. Betul. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Afuni. Dok, kalau pasangan nggak pernah memberi afeksi seperti pujian karena memang bukan wataknya, bagaimana cara kita tetap pede dan nggak insecure? Loh, kalau kita butuh itu ya kita sampaikan, Bu. Karena begini, kita hidup dari, seperti tadi saya sampaikan, kita lahir dari keluarga yang beda-beda. Bisa jadi dia tidak terbiasa dilatih untuk afeksi dalam bentuk bahasa cinta verbal, tapi Mm-mm. lebih ke fisik misalnya.
Sehingga kalau kita butuhnya adalah ada verbalnya, ya kita mesti sampaikan. Mungkin dia tidak bisa apresiasi 100% harapan kita. Karena kalau bisa apresiasi 100% bisa jadi dia sama persis dengan kita. Bahaya dong gitu ya. Tapi Iya. minimal 75 sampai 80% kita bisa dapat itu. Dengan sekali lagi kita menyampaikan harapan kita. Aku loh berharap kalau kamu pulang kerja itu mbok Mm-mm. datang itu cium kening dulu terus mengatakan capek ya dek gitu ya itu kan sudah very happy gitu. Nah itu mesti diungkapkan karena mohon maaf kita ketemu dengan makhluk yang lebih banyak bermain dengan rasionya. Bagi mereka pulang tidak kemana-mana, tidak bertemu dengan perempuan lain itu adalah bentuk kesetiaan dan cinta gitu Betul. ya. Jadi kalau Betul kita sekali. tidak mengungkap itu secara langsung kepada mereka, jangan berharap Anda akan mendapatkannya. Karena sekali lagi, produknya beda. Dia dari Betul ya. produk orang tuanya dan kita dari produk Mm. orang tua kita. Sehingga kalau ingin sesuatu, jangan sungkan untuk sampaikan. Asalkan bentuk menyampaikannya itu juga baik-baik. Tidak dalam kondisi yang protes. Nggak bisa kah? Gitu. Itu kalau sudah nadanya naik, itu biasanya akan mengundang pertengkaran lanjutan. Gitu. Oke, karena kebanyakan memang para dedi ini nggak peka ya Om Ratna ya. Kalau misalnya momsnya Betul. nggak mau menyampaikan ya. Biasanya begitu. Oke, jadi mungkin moms kalau mungkin minta sesuatu kayak minta pujian itu harus harap disampaikannya karena kebanyakan para dedi itu nggak peka ya. Jadi mungkin momsnya dia nggak ada apa-apa jadi oke ya udah aman aja gitu ya. Oke, Selama kita bilang lanjut. mereka menganggap aman. Betul sekali aman ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Mom Rizka Martavia lagi. Bagaimana menghilangkan rasa overthinking dan insecure ketika lemak bergelambir? Nah, mungkin date-nya itu meresahkan. Mungkin date-nya itu gini ya, bilang ke momnya kayak, oh, kok jadi gini, mungkin kok jadi gini, akhirnya membuat si momsnya jadi insecure ya kali Mom Ratna ya. Iya, sebetulnya kalau kalau para mem melihat di beberapa Hmm, penelitian di Google gitu ya, hmm, tidak hmm, semua laki-laki seperti itu loh. Karena hmm, pada dasarnya, pada saat seorang laki-laki itu kemudian mereka mengikuti proses, mulai dari hmm, awal kehamilan, bagaimana Anda berjuang membesarkan anaknya dalam kandungan Anda, kemudian perjuangan Anda melahirkan. Biasanya para para dad itu lebih bisa menghargai ya. Ya, ini adalah bagian dari proses. Melebarnya dan gelambirnya di mana-mana itu adalah bagian dari proses. Yang kemudian mereka akan yang baik hati dan paham, mereka akan kemudian mengatakan, ini tidak apa-apa, it's okay kamu seperti ini, karena ini adalah bagian dari proses, sekali lagi. Tapi apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk kamu menjadi lebih nyaman dengan dirimu? Apakah kamu perlu misalnya 2 jam dalam sehari kamu ikut fitness atau yoga? Tak hmm, tungguin anak kita gitu ya misalnya. Atau mungkin butuhkah perawatan dipanggil ke rumah? Mungkin yang punya budget lebih. Banyak tuh hmm, sekarang perawatan yang kemudian bisa diundang ke rumah sambil babynya tidur, maminya perawatan. hmm. Kemudian banyak hal lagi, salah satunya adalah kita juga bisa membantu mereka untuk misalnya diberikan catering yang eh, ditawarkan. Gimana, Mam, kalau kamu ini nih langganan catering sehat untuk diet misalnya begitu. Jadi me- sebaiknya para dia juga memberikan solusi, bukan hanya kemudian mengomplain gitu ya. Kok kemarin di sini nggak ada lemaknya, kok sekarang jadi ada gitu ya. Itu kan hanya kemudian melontarkan sesuatu tetapi tidak memberikan solusi. Itu yang kadang membuat para mam stres. Tapi kalau kemudian para dad itu bilang kayaknya eh, apa banyak lemak ya di sekitar tangan gitu ya. Gimana kalau kemudian tak beliin barbel supaya kamu sambil gendong anak terus tangan satunya barbel gitu. Kan solusi gitu ya. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya kritikan itu bukan tidak boleh, silahkan diberikan, tapi upayakan bahwa itu mengandung solusi supaya tidak menyakiti satu sama lain. Nah, pada saat kita merasa tidak nyaman dengan gelambirnya tubuh kita di mana-mana, sekali lagi mesti diingat, kita harus punya goal. Kita mau berat badan kita sampai di titik mana, itu adalah goal. Nah, Betul. untuk mencapainya, ya salah satunya memang kalau pas anaknya tidur,
akan ada jam-jam 15 menit sampai 20 menit sehari kita mesti ada latihan untuk menggerakkan tubuh supaya kita mencapai goal itu. Karena kalau nggak ada goal, hanya keinginan untuk, oh kok aku kok begini ya, aku mengeluh dengan tubuhku dan lain sebagainya, tapi kemudian tidak ada goal. Biasanya itu juga tidak akan ada hasil yang signifikan begitu. Jadi sekali lagi perlu tetap adanya goal gitu. Harus ada goalsnya ya. Jadi soalnya mungkin kebanyakan kalau momsnya kalau anaknya tidur ikut tidur Mama Ratna ya. Kebanyakan seperti Ya, itu ya. betul. Jadi mungkin nggak apa-apa lah Karena saking sebentar. capeknya. Benar-benar. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan dari Mom Silsi Cindy. Sebenarnya baby blues apa bisa dihindari ya, Mom? Bagaimana cara menghindarinya jika waktu melahirkan anak pertama kita mengalami baby blues? Apakah anak kedua juga akan mengalaminya ya? Oke. Sorry, tadi saya di depan agak tidak dengar. Yang ini artinya bahwa menanyakan kaitan dengan baby blues. Yang pertama, apakah Menghindari. mengalami Apakah baby baby blues? blues bisa Kemudian yang dihindari? kedua pasti mengalami Heeh, baby blues. Ya. heeh, Eh, pada pada para ibu melahirkan itu umumnya stres pasca melahirkan itu tetap ada. Hal itu heeh. akan menjadi depresi pasca melahirkan atau tidak itu yang tergantung pada support lingkungannya. Karena sekali lagi perfect eh, idealisme kita dengan apa yang terjadi di lapangan itu seringkali yang membuat kita menjadi merasa stres dan kemudian muncul yang adanya baby blues. Belum lagi kita belajar untuk menyesuaikan diri sebagai dalam peran baru kita sebagai seorang ibu. Jadi, kalaupun jarak antara anak pertama dan kedua itu dekat ataupun panjang, itu umumnya stres itu tetap akan ada. Hanya saja, biasanya pada saat kelahiran anak kedua, apalagi kalau jaraknya nggak terlalu jauh, itu biasanya stresnya itu muncul tapi segera bisa diatasi dengan lebih cepat. Tapi kalau jarak anak pertama dengan kedua itu agak jauh, biasanya itu situasi stresnya itu akan balik lagi. Karena kita udah lupa bagaimana caranya. Jadi kayak balik lagi gitu. Kayak Betul punya lah. anak baru lagi. Heeh. Soalnya kebanyakan kalau jaraknya jauh tuh udah lupa, bener-bener lupa ya Mom Ratna ya. Jadi kayak gimana kadang aja mom saya itu lupa dulu harus gimana ya. Jadi kayak mulai bertanya-tanya lagi harus kalau habis ini harus gimana gitu ya. Jadi mungkin stresnya Hmm, bisa sama seperti pertama kali punya anak ya Mom Ratna ya. iya, betul. Oke. Lanjut ya, pertanyaan lagi dari Andrean Fatih Fajar. Saya nggak pede dengan bekas jahitan sesar sampai sekarang, padahal suami oke-oke saja. Kalau seperti Mm-mm. ini bagaimana? Lalu, Mirna? oh oke. Ya, Mm-mm. sekali lagi ini adalah kaitan dengan bagaimana self, ideal self-nya kita Mm-mm. bertentangan dengan kondisi kita. Jadi kita kan punya yang namanya ideal self, yaitu Mm-mm. idealismenya kita tuh punya tubuh kayak apa, itu biasanya kita miliki itu. Sedangkan yang namanya kita punya juga yang namanya eh, body image. Mm-mm. Kita juga punya self image. Nah, jarak yang terlalu jauh antara ideal self dengan self image ini mengakibatkan self esteem kita tuh jadi turun. Oke. Sehingga pada saat kita lihat jahitan itu kita berasa lu kok masih ada ya. Kayaknya kalau pakai bikini itu jadi nggak keren gitu ya. Kelihatan ya. Padahal mohon maaf, kalau Anda coba pakai bikini, jahitannya ketutup kok. Karena dokternya di ahli di di dokter itu sudah mereka menghitung dengan jelas di mana mereka Oke. harus Mau. memotong gitu ya. Sehingga kalau saya melihat, kalaupun Anda pakai bikini nggak akan kelihatan kok. Garisnya itu tepat sama di bikini lainnya, sorry, bikini yang Anda pakai gitu loh. Jadi mestinya sih nggak terlalu berpengaruh. Kecuali mungkin ada beberapa mam yang memiliki keloid gitu ya di bekas lukanya, itu mungkin menjadi nggak pede. Itu iya. Namun sekarang banyak cara kok. Secara estetik itu bisa disuntik kemudian keloidnya mengecil itu pun bisa dilakukan banyak cara.
Oke, Saya jadi sendiri di kelahiran anak pertama ada keloid. Kemudian pada saat kelahiran anak kedua saya request sama dokternya, dok dihilangin dok keloidnya gitu ya. Wah itu muncul alami ya bu, katanya gitu. Tapi di kelahiran anak kedua dijahit rapi gitu ya, ke mungkin keloidnya dimasukin ke dalam atau gimana saya juga nggak ngerti. tapi Jadi hilang yang ya beratnya sekarang ya. itu bentuknya garis saja, tidak ada keloid sama sekali. Nah, Oke, itu bisa request, mam, kalau di kelahiran anak kedua. anak kedua ya. Kalaupun hanya ingin punya satu anak, silakan datang ke klinik estetik saja. Ada kok itu injeksi untuk menghilangkan keloid. Oke, jadi banyak cara ya, mam semua ya. Jadi mungkin kalau mungkin itu anaknya yang terakhir yang keluar keloidnya, nanti bisa ke klinik estetik ya. Mungkin bisa sedikit di itu diperbaiki ya keloidnya ya biar hilang ya. Oke, Biar lebih eh, kecil. betul. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Anissa.Ahmad 1010. Mem Ratna, apakah suami juga bisa mengalami stres pasca istrinya melahirkan? Oh, ya tentunya. Karena pada saat, eh, mesti diingat saya pernah bicara, kepala rumah tangga secara agama dan secara kita adalah orang timur adalah laki-laki. Tapi kepala rumah tangga secara psikologis adalah perempuan. Jadi para mam, kalau Anda stres di rumah, pastilah kondisi rumah itu chaos. Sehingga sebetulnya pada saat kita mengalami baby blues, kondisi Mm-mm. itu juga dialami oleh suami kok. Mereka ikut stres. Kenapa ya? Apa yang harus saya lakukan? Dan lain sebagainya. Apalagi kalau mereka tidak teredukasi. Itu kenapa para mem yang mungkin sedang akan melahirkan, gitu ya, sebaiknya kalau ketemu dengan sebuah materi tentang baby blues, ajak suami untuk membaca. Sehingga pasca melahirkan, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan untuk para istrinya. Seperti itu. Idealnya itu lebih baik supaya daripada nanti sesudah kejadian baru diulang atau ditanyakan kenapa kok bisa seperti itu, gitu aja kok nangis gitu kan, jadi kita tambah melo lagi gitu ya, ditanya gitu Betul. aja kok nangis. Oke, jadi para dad juga bisa stres ya kalau pasca istrinya melahirkan ya. Alami lo date-nya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mom Tiffany underscore Lee. Bagaimana agar kita bisa tetap menjaga mental mental health pasca melahirkan biar tetap keep positif? Pertama, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, terutama para mom lain. Karena apa yang Anda lihat di Instagram terutama, itu adalah semua yang ideal. Tidak mungkin mereka menunjukkan keselnya pada anaknya di Instagram. Belum ada tuh. Saya nggak pernah melihat para mam nunjukin gemesnya. Nggak tidur-tidur sih. Habis ini diganti pampersnya, diganti lagi 2 menit gitu ya. Itu kan belum pernah diekspos. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kedua, milikilah standar untuk diri sendiri. Saya kepingin menjadikan bahwa kehidupan kita pasti ada sisi-sisi yang membuat kita itu lebih baik daripada orang lain. Untuk sekali lagi melihat, halo, halo, ya kayaknya freezing. Ini yang nge-freeze saya atau Karena bentar-bentar sih. Iya, ini agak keputus ganti gini. Oke, oke, sudah jelas. Ratna sudah. Tadi agak keputus sih, Mama Ratna muter gitu. Jadi, Oke, baik. oke. Sampai Sekarang mana nih? sekarang sudah. Oke. Mungkin bisa diulang lagi ya. Baik, yang pasti jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pertama. Kedua, punyalah kerangka sendiri untuk bisa memberikan perawatan terbaik pada anak karena terbaik bagi kita
belum tentu terbaik bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya, terbaik bagi orang lain belum tentu terbaik buat diri kita. Yang ketiga, belajar untuk bisa melihat bahwa kita sendiri punya hal yang pasti tidak dimiliki orang lain. Demikian juga orang lain juga punya hal yang tidak kita miliki. Jadi jangan sekali lagi menginginkan apa yang dimiliki atau dilakukan orang lain, tapi lakukanlah yang terbaik yang kita bisa. Karena tidak ada ibu yang terbaik lain di luar dari diri kita sendiri untuk anak-anak. Jadi peran kita Betul. sebagai seorang ibu itu tidak tergantikan. Jadi sekali lagi tidak ada yang perlu ditakutkan karena bagi mereka kita adalah yang tercantik, kita adalah yang termenarik dan kita juga tidak tergantikan gitu ya. Walau kita kalau ngomong, aduh itu loh ibu yang baik, tapi kalau kita tanyakan pada anak kita mau nggak jadi anaknya Anaknya ibu itu, dia baik loh sama kamu gitu ya. Pasti biasanya anak-anak akan mengatakan tetap tidak. Mamahnya adalah yang paling mau. utama. Jadi Oke. tidak perlu Jadi takut meskipun akan hal-hal mamanya itu. galak, meskipun mamanya galak, tapi tetap kalau misalnya anaknya suruh milih, tetap pilih mamanya ya, Mama Ratna ya. Yes, yes. Karena ikatan emosional itu tidak tergantikan. Dan sekali Betul. lagi, perasaan percaya diri itu tidak harus melihat dengan kasat mata. Tetapi pada Hmm. saat kita mampu menjadikan diri kita menjadi pribadi yang baik, kita belajar bersyukur, kita belajar setiap kali tersenyum dan melihat sisi positif dari setiap hal yang kita lalui, itu kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia. Jadi walaupun kita tidak punya kesempatan untuk melakukan perawatan, tapi kita juga bisa kok untuk bisa tampil menarik. Salah satunya kalau kita bisa memberikan penghargaan buat diri kita sendiri, maka kita bisa Betul. lebih tampil menarik dan menyenangkan untuk orang lain. Begitu. Oke. Jadi tetap berpikir positif ya Mang semua ya. Pokoknya nggak usah didengerin kritikan dari orang-orang sekitar ya. Jadi lebih baik berpikir positif dan juga supaya mentalnya tetap sehat ya. Jadi biar nggak apa terlalu banyak pikiran jadi lebih insecure gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Deska Fernanda. Mau wajarkah mudah baper setelah melahirkan? Wajar, sangat Wajar wajar. ya. Karena sekali lagi memang kan kita sedang sangat sensitif di masa peralihan itu. Jadi kita hanya perlu tahu dan menyadari bahwa oke, kita sensitif, dengan demikian kita beranjak untuk mencari tahu apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak tinggal dalam kesensitifan kita. Tidak eh, tidak pernah ada sebuah peristiwa hanya akan ada satu sudut pandang saja. Maka cobalah untuk mencari sudut pandang baru dari setiap permasalahan yang kita lalui, sehingga kita tidak hanya fokus pada hal-hal yang negatif, tapi kita bisa mencari hal-hal apa yang mungkin kita bisa kembangkan dari yang kita temui. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan dari Mom Cindy Wijaya underscore CCW. Bagaimana mengatasi insecure pada diri sendiri pasca melahirkan? Padahal kata orang di sekitar setelah melahirkan tetap cantik, tapi tiap kali berkaca selalu insecure pada diri sendiri. Oke, ini kayaknya Mom Cindy baru join nih. Mungkin Mom Ratna bisa bantu jawab lagi. Ini pertanyaannya. Ya, ini kan kaitan dengan ideal self-nya kita. Kita punya idealisme bahwa pasca melahirkan itu harus tubuhnya kembali utuh seperti semula, tidak ada yang kemudian berbeda. Itu kan ideal self-nya kita. Nah, kita juga perlu menyadari setiap dari kita tetap berproses. Jadi, selama kita masih punya ideal self, itu bukan sesuatu yang salah, tetapi kita juga harus punya tidak hanya keinginan untuk kembali, tetapi harus ada do-nya. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa kembali ke ketidak kenyamanan yang dulu kita miliki, atau kita menciptakan kenyamanan baru yang harusnya ada setelah melahirkan dengan posisi baru kita sebagai seorang ibu. Itu juga idealismenya kita perlu ciptakan ulang. Jadi bukan sama persis seperti dulu sebelum kita melahirkan, tetapi kita ciptakan ulang titik kebahagiaan baru tentang tubuh yang ideal, tentang persepsi positif dalam diri kita, itu pasca melahirkan itu seperti apa, begitu.
Oke, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan Mom dari Mom Fanny underscore Parera. Tapi kalau suami kerjanya keluar daerah yang ngurus anak cuman saya aja jadinya bikin stres. Kalau seperti Hmm. ini bagaimana Kalau menurutnya? Jadi suami, kalau suaminya itu suami, kalau suaminya itu pergi kerja keluar daerah, jadi yang di rumah cuma istrinya aja ngurus anak, ngurus rumah. Nah itu bisa bikin stres gitu. Kalau seperti ini ya bagaimana? memang sekali lagi mungkin secara fisik mereka tidak bisa membantu Anda, Mam, tetapi secara psikologis mereka masih bisa berperan. Salah satunya untuk memberikan support kepada kita dan itu bisa kita manfaatkan dengan video call. Jadi kita bisa curhat sama mereka apa yang kita rasakan hari ini, apa yang membuat kita happy hari ini, apa harapan kita untuk besok. Jadi mungkin kita berharap kalau siang pas jam makan siang telepon dong, tanyain aku udah makan belum, gimana babynya hari ini, gimana kamu happy apa enggak. Itu kita bisa sampai secara khusus biasanya lebih baik dengan video call. Karena dengan video call, tatapan kita terlihat, respon kita bisa terlihat dengan jelas, dan itu bisa mempengaruhi diri kita untuk menjadi lebih merasa tenang, walaupun secara fisik mereka tidak ada. Begitu. Oke, jadi supportnya itu bisa melalui virtual ya Bang Ratna ya, jadi nggak harus langsung ya. Jadi support secara virtual aja sudah cukup membantu mamsnya di rumah ya. Jadi kalau mungkin lagi LDR gitu ya. Ya. Oke, lanjut lanjut pertanyaan berikutnya dari oke, Ratna, sorry agak keputus ya, Sorry, sorry, agak saya keputus tidak ya. Oke, mendengar saya karena di sini terputus. Oke, oke. Saya ulang ya. Pertanyaan dari Mom Julia Purnamasari 758. Mom, wajar nggak pasca melahirkan ingin lebih diperhatikan dan ditanya kebutuhannya apa oleh suami? Iya, umumnya memang sebetulnya bukan secara khusus pasca melahirkan. Sebagai seorang istri akan sangat tenang kalau kita bisa ditanya seperti itu oleh suami. Eh, karena sejak melahirkan itu kita menjadi sangat sibuk dan sangat lelah dengan kebiasaan baru kita, itu kenapa kita cenderung melihat itu sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat besar yang kita butuhkan. Tapi secara umum kebutuhan itu bukan hadir semata karena proses kita setelah melahirkan saja, bahwa secara umum itu kita butuhkan saat kita menjadi seorang istri bagi suami kita gitu ya. Hanya saja pada saat melahirkan itu karena sekali lagi tekanannya besar, ketidaknyamanan baru itu muncul dan kita sedang berusaha untuk adaptasi. Disitulah kita merasakan kebutuhan itu menjadi sangat luar biasa, lebih besar gitu. Oke, jadi Nah, nggak harus pasca melahirkan antisipasinya, aja ya. ya antisipasinya tetap sekali lagi kalau bisa ya eh, suaminya yang kemudian kita ajak bicara gitu ya karena Pak suami aku butuh ini dong. Gimana kalau setiap kali ini aku begini? Gimana kalau tiap sore aku nggak masak? Kita gojek aja yuk misalnya gitu. Itu kan butuh kesepakatan dengan mereka supaya sama-sama nyaman daripada Anda merasa harus idealis yaitu masak sendiri tapi endingnya Anda kelelahan dan tidak happy itu jauh lebih mahal harganya daripada harga Gojek Oke, benar sekali karena ya. bertengkar itu melelahkan. Betul. Soalnya kalau bertengkar tuh biasanya nggak lama ya. Mungkin kadang bisa beberapa hari ya, Mom Ratna ya. Oke, ini agak sedikit terputus ya tadi ya. Oke, kalau gitu lanjut ke Ya, pertanyaan berikutnya ya, Om Ratna ya. Pertanyaan ya. berikutnya dari Mom Cindy Wijaya underscore CCW. Mom, apakah insecure pada diri sendiri yang berkepanjangan akan berdampak membenci diri sendiri? Kalau membenci itu mungkin langkahnya terlalu jauh, tapi lebih belajar untuk tidak melihat bahwa kita punya keunggulan, sehingga
Kalau kita bertemu dengan sesuatu yang mungkin tidak membuat kita nyaman, kita langsung bisa mengatakan, oh ya, memang aku tidak mampu melakukan itu. Tapi kalau membenci, terlalu jauh jangkanya. Tapi lebih ke arah jadi tidak bisa melihat secara lebih utuh apa kelebihan diri kita, lebih ke itu. Oke, jadi lebih ke seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan lagi dari Mom Julia Purnamasari. Mom, jika seorang ibu tidak mempunyai support system di keluarganya pasca melahirkan, bagaimana cara mengatasi perasaan yang suka melo buat ibunya? Sebetulnya saat pasca melahirkan otomatis sebagian besar pasti bersuami kan ya. Ya, kita Mm-mm. mesti menggandeng minimal dia untuk bisa menjadi support system kita. Kita memang tidak bisa memaksa seperti mertua, kemudian mungkin orang terdekat yang tinggal bersama kita untuk memberikan hal itu pada Mm-mm. kita. Tetapi suami adalah rekan terbaik kita, sehingga harus pertama kali yang digandeng untuk ikut serta dalam eh, kondisi kita yang mungkin sedang tidak stabil itu siapa ya? Jelas adalah suami. Mohon maaf kan pada saat melahirkan kan otomatis suami mendampingi. Pasca melahirkan mungkin dia mulai beraktivitas dengan tugas kantornya, tetapi kita perlu untuk bisa menyampaikan bahwa kita berharap dia Mm-mm. hadir minimal X jam gitu ya dalam sehari untuk bantu dia. Memang mungkin tidak siang hari, tapi Anda bisa melakukan itu di malam hari. Contohnya kalau saya lebih memilih Kak, malam saya udah capek, kadang kalau dia udah mulai ngek gitu ya, pas kadang saya udah pumping gitu ya, saya kasih aja ke bapaknya gitu ya. Jadi nanti kalau dia nangis, tolong ya dikasihkan gitu ya. Jadi saya pura-pura tidur, walaupun saya sebenarnya ya bisa sih bangun gitu ya, tapi karena sangat lelah, saya tidak ingin bangun, saya bisa delegasi tugas pada bapaknya, Hmm, begitu. oke. Jadi bisa membagi Tetap tugas ya, bisa Om Ratna gitu. ya. Yang penting adalah ini komitmennya dan kita mesti dealing itu dengan jelas di awal supaya kita tidak terkesan seolah-olah kita melarikan diri dari tanggung jawab dan si bapak merasa loh aku kan siang udah lelah bekerja malam kok aku harus Mm-mm. jadi satpam lagi kan gitu. Padahal sebetulnya yang paling melelahkan itu adalah tugas menjadi seorang ibu. Itu kenapa saya tetap bekerja para mam. Kalau nggak gitu kayaknya Mm-mm. saya juga susah gitu ya untuk aktualisasi diri karena ngerjain tugas rumah itu rumit loh. Itu Betul. makanya saya bisa mengatakan para mam di sini bisa jadi lebih hebat dari saya Mm-mm, betul. karena saya Karena memilih balancing. mm-mm, benar Ada sekali jam Mom. kerja, ada jam merawat anak gitu. Betul. Jadi bisa membagi waktu ya untuk dirinya sendiri. Soalnya yang menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya yang di rumah aja tuh lebih capek ya, Mom Ratna ya. Karena Betul. yang dikerjakan itu sangat banyak sekali. Jadi yang dirasakan momsnya itu lebih capek daripada mungkin moms yang kerja terus abis itu juga mengerjakan pekerjaan di rumah. Karena kalau momnya kerja kan mungkin ketemu temannya, jadi bisa sedikit happy lah, mungkin sekedar bercerita atau mungkin cuman kayak bercanda gitu. Cuman kalau moms yang di rumah aja kan ya kayak ketemunya sama anak, jadi ya udah bersih bersih gitu aja. Jadi mungkin lebih merasa capek banget ya Mom Ratna ya dibandingkan Ya, mungkin moms yang masih bekerja gitu ya. ya. Betul. Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan dari Mom Julia Purnamasari lagi. Mom, bagaimana cara mengatasi trauma pasca operasi sesar? Eh, Oke, yang dibuat trauma apa ya? Operasi Hmm? sesarnya gitu ya. Mungkin nih. Ini kan traumanya apa? Trauma operasi sesarnya mungkin gitu yang dimaksudkan ya. Betul. Ya, karena kan kita mesti cari tahu dulu. Trauma itu bentuknya macam-macam, tapi trauma karena operasi sesar itu juga apa yang dia sensasikan yang membuat dia trauma itu perlu kita cari tahu dulu. Karena Hmm? pengobatan untuk kondisi traumatik itu, pengobatan untuk kondisi traumatik itu mesti jelas. Karena kita harus tepat sasaran, yang pasti harus kita tahu dulu penyebab dari traumanya waktu operasi sesar itu apa? Contoh, saya punya trauma tuh pada saat dokternya bilang eh, ke dokter anak waktu saya mau sesar. Saya masih sangat jelas dengar.
dok kayaknya DS gitu ya. Terus saya kan langsung akhirnya stres gitu, wih anakku DS gitu ya. DS itu Down syndrome, Mam. Jadi terus pada saat itu kan itu menjadi peristiwa traumatik. Hingga pada saat saya sekarang kalau dibilang, ayo dong Ratna nambah satu, cuma dua laki-laki semua nambah satu dong perempuan gitu ya. Saya bilang enggak. Karena memang setiap kali Oke, kehamilan betul. itu ada kondisi kecenderungan Down syndrome itu ada di anak saya dua-duanya gitu loh. Jadi saya biasanya akan mengatakan udah deh terima kasih saya tak nitip di kamu aja gitu. Itu peristiwa traumatik. Tapi pada setiap mam kan nggak sama. Pada saat dan itu selalu saya tahu pada saat saya sedang akan disesar gitu, sedang mau dikeluarkan gitu. Saya selalu dengar dokter kayaknya siap-siap ya dok, kayaknya DS gitu ya. Itu itu trauma buat saya gitu ya. Traumatik Tapi ya. bagi perempuan lain mungkin tidak begitu. Karena kan kebetulan saya punya dua anak laki-laki yang kemudian lahir di usia saya yang memang sudah cukup eh, tua gitu ya. Saya melahirkan anak pertama di usia 36, 38 untuk anak kedua, sehingga bisa dibayangkan bahwa situasinya itu memang riskan sekali. Ya, puji Tuhannya dua-duanya normal gitu kan. Tapi kan itu kan membawa stres tersendiri. Seorang ibu dikatakan kalau anaknya Down syndrome, ya pasti akan ada titik stresnya yang muncul. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan kali ini perlu dicari tahu dulu sumber stresnya yang membuat peristiwa trauma itu apa. Karena beda-beda pada tiap orang. Bisa juga mendengarkan dentingan, gunting dan lain sebagainya itu jadi trauma juga ada. Ada yang trauma karena harus diinjeksi di punggungnya sebelum kemudian hilang rasa separuh gitu ya. Itu juga ada. Jadi macam-macam sekali. Dengan demikian, sekali lagi perlu kita cari tahu penyebab dari traumanya itu apa dulu. Gitu. Oke, ini jawaban dari Mom Yulia Purnamasari yang tanya tadi, dia bilangnya sama dok, malah nggak mau hamil kembali malahan. Nah, mungkin case-nya sama seperti Mom Ratna ini ya. Oh gitu, dibilang Down Mm-mm. syndrome juga. Waduh, iya. Eh, sebetulnya sih kondisi seperti itu biasa dialami. Sebetulnya itu cuma sekian persen. Jadi kan ibaratnya dari 100% itu ada kemungkinan 10 atau 20% anak ini Down syndrome gitu ya. Nah, kalau yang kasus saya kebetulan pada saat USG terakhir sebelum besoknya di sesar itu di USG-nya itu memang kelihatan banget hidungnya itu pesek, kemudian wajahnya itu terlihat mongoloid gitu ya. Jadi terlihat khas sekali khas Down syndrome. Jadi dokternya tuh sampai lama sekali. Saya tuh cuma batin pada saat keluar print-printannya foto USG itu. Loh, kayak jelek kayak gitu ya anak saya. Tapi kan saya sebagai ibu, saya nggak sampai hati ngomong seperti itu dari mulut saya. Saya tapi batin dalam hati, kok jelek sekali gitu. Ternyata ya sekali lagi keajaiban dari yang di atas kembali terjadi. Anak saya normal. Gitu. Itu dua kali, bahkan yang pertama lebih ngeri karena 3 bulan awal saya sudah tahu bahwa kemungkinan dia Down syndrome dari hasil tes darahnya saya gitu ya. Tapi ternyata itu pun sekali lagi ada kekeliruan dari tes labnya sehingga darahnya dinyatakan ada indikasi ke sana ternyata tidak ada seperti itu. Jadi mesti hati-hati karena teknologi sekarang semakin canggih. Jangan kemudian saat kita diberikan diagnosa tertentu, kita percaya pada diagnosa itu saja, tapi kita berusaha untuk lebih cerdas mencari tahu. Karena kalau kayak dari saya akhirnya tes darah ulang untuk bisa memastikan situasi itu. Gitu. Karena kalau Oke, tidak soalnya takut disiasati memang dan ada. dicari tahu, tesnya itu bisa panjang. Oke, ke keputus Kenapa? sebentar ya, keputus. Oke, Mom Ratna. Oke, Oke, karena ya. udah oke keputus ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Mom Nadia Paradita. Bu Ratna, saya baru melahirkan dengan jarak 7 tahun dengan yang pertama.
Bagaimana menghadapi kakaknya yang selalu cemburu jika saya pegang adiknya? Utamanya kalau setiap kali ada yang mengunjungi, akan lebih baik kalau kita juga sediakan gift untuk kakaknya dan Oke. diberikan kepada yang mengunjungi. Jadi yang mengunjungi mungkin bawa hadiah hanya untuk adiknya. Kita sediakan gift juga untuk kita titipkan dan minta si pengunjung ini untuk memberikan kepada si kakak. Kakaknya. Supaya kita dia juga merasakan dengan kehadiran adiknya, dia mendapatkan keuntungan tambahan Mm-mm. dari situasi itu. Sehingga biasanya kecemburuan itu tidak akan muncul begitu saja. Begitu. Jadi kemudian kita juga perlu untuk belajar menerangkan kepada anak bahwa Mm-mm. kebutuhannya itu adalah sekali lagi karena adik di posisi yang belum bisa melakukan apa-apa sehingga mama bantu dia terlebih dahulu. Walaupun kalau versi itu, kalau anaknya masih under 5 tahun sulit untuk diajak ngobrol seperti itu, efeknya adalah kita mesti sediakan waktu minimal pada saat si adik ini tidur, kita benar-benar we time sama si kakak. Supaya kakak Kakaknya. juga merasa bahwa perhatian kita kepada dia tidak 100% hilang karena kehadiran adiknya. Karena kan, mohon maaf, seringkali pada saat si adik ini lahir, kita merawat si adik dan kita punya persepsi kakaknya kan udah bisa. Jadi biarin aja. Itu yang jangan sampai terus-terus menerus terjadi. Karena itu membuat anak akhirnya menjadi tidak nyaman. Gitu. Jadi meskipun ada adiknya, kakaknya jangan dilupakan ya. Jadi tetap ada waktu Mm-mm. buat kakaknya ya. Jadi mungkin sekedar nemenin belajar gitu ya, Mama Ratna ya. Iya. Oke. Oke, karena sudah 1 jam saya dan Mama Ratna menemani Mam semua. Waktunya kita bagi-bagi hadiah. Jadi untuk Mam semua yang sudah komen, oke, untuk Mam semua yang sudah komen, nama-namanya sudah saya masukkan ke dalam daftar Wheels pemenang ya. Jadi kita undi untuk 3 orang Mams yang beruntung ya. Kita undi dari yang pemenang pertama. Pemenang pertama, selamat kepada Selamat kepada Mom Cindy Wijaya underscore CCW. Selamat kepada Mom Cindy Wijaya underscore CCW mendapatkan 1 botol minum dari Bun. Selamat. Ini Bun straw ya. Ini ada strawnya. Terus kalau kemudian mau ditutup, tinggal ditutup gini ya. Oke, ini lucu banget nih Moms ya. Oke, untuk pemenang kedua, ya, pemenang kedua. Oke, untuk pemenang kedua siapa ya? Selamat kepada Mom Nadia Paradita. Selamat kepada Mom Nadia Pradita mendapatkan 1 botol minum dari Bun. Selamat ya. Selamat. Oke, sekarang pemenang terakhir ya. Pemenang terakhir siapa ya? Pemenang terakhir. Selamat kepada Anissa.ahmad1010. Selamat ya pada Mom Anissa.ahmad1010 mendapatkan Bun botol minum dari Bun Straw ini ya. Oke, selamat. Jadi untuk nama-nama yang saya sebut sebagai pemenang, jangan lupa untuk klaim hadiahnya DM ke IG Multi Global Persada ya. Jadi klaim ditunggu 1 kali 24 jam. Lebih dari itu tidak klaim, hadiah kita nggak batal dan kita kasihkan hadiahnya untuk IG Live minggu depan ya. Oke, untuk Mom Ratna, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya sore kali ini. Sangat bermanfaat untuk Mom semua yang ada di rumah. Jadi sangat Mom semua udah pada senang ya. Ilmu yang Mom Ratna berikan sangat bermanfaat sekali. Jadi mungkin Mom bisa mengurangi rasa insecure pada diri Momsnya sendiri ya, gitu ya. Iya. Oke, jadi untuk Mom semua yang sudah menonton, terima kasih banyak. Mungkin bisa ikutan IG Live kita di hari Rabu berikutnya dan jangan lupa untuk follow IG Multi Global Persada dan juga untuk follow IG-nya dari Mom Ratna Sari Psikolog dan nanti di situ akan banyak di-share tentang ilmu-ilmu yang mungkin sangat bermanfaat sekali untuk Mom semua di rumah. Oke, karena sudah 1 jam saya dan Mom Ratna menemani Mom semua, saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi di next IG Live MGP Parentpedia. Selamat sore, sore Mom